Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ananda semua, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Lemabang. Alhamdulillah ananda semua, kita patut mensyukuri atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, karena kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belajar dalam keadaan daring atau online. Semoga itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan selalu senantiasa menimba ilmu. Baik ananda semua, kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa, ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik ananda semua, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang materi kisah keteladanan dari Utsman ibnu Affan. Ada yang sudah tahu siapa Utsman ibnu Affan? Ayo, siapakah yang sudah tahu? Semoga ananda semua hari ini bisa belajar dengan baik dan kita mengetahui keteladanan-keteladanan yang ada dalam diri Utsman ibnu Affan. Baik ananda semua, ada sebuah perkataan yang menarik adalah ucapan akan teringat dalam beberapa saat. Tindakan dan keteladanan akan berbekas pada jiwa seseorang. Maka ananda semua, keteladanan adalah hal yang paling akan diingat oleh seseorang atas apa yang pernah kita lakukan. Anda semua yang soleh-solehah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, ananda mampu mengetahui kisah keteladanan kedermawanan Utsman ibnu Affan, dan yang kedua adalah ananda mampu mencontoh kisah keteladanan kedermawanan Utsman ibnu Affan. Itu ananda, semoga ananda bisa mencapainya hari ini. Ananda semua, Utsman ibnu Affan adalah sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang pertama tergolong sabiqunal awwalun, atau sahabat Nabi yang utama yang masuk Islam secara awal, di awal masuk Islam. Maka ananda semua, Utsman ibnu Affan adalah sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang utama. Bahkan Utsman ibnu Affan adalah sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa dihisab. Salah satunya adalah Utsman ibnu Affan. Begitu mulianya, begitu utamanya, dan begitu luar biasanya Utsman ibnu Affan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci surga pada Utsman ibnu Affan sebelum beliau meninggalkan dunia ini. Masya Allah. Apa saja ananda yang membuat Utsman ibnu Affan bisa digolongkan, dikategorikan sebagai sahabat Nabi yang bisa dijamin surga tanpa hisab? Maka ananda hari ini kita akan coba mempelajari tentang sifatnya, yaitu kedermawanan dari Utsman ibnu Affan. Ananda semua yang salih dan salihah, setidaknya ada 2 sikap yang bisa kita teladani dari Utsman ibnu Affan. Pertama adalah sikap pemalu. Utsman adalah sahabat Nabi yang memiliki sikap pemalu. Pernah dalam suatu kisah Rasulullah SAW tersingkap bajunya yang kelihatan betisnya. Ketika tidak ada sahabat yang Utsman ibnu Affan, Rasulullah tidak membenarkan bajunya. Akan tetapi ketika Utsman ibnu Affan datang, maka Rasulullah SAW menyingkapkan bajunya, merapikan bajunya sehingga tidak terlihat betis dan lututnya. Masya Allah. Saking Masya Allah sekali, Utsman ibnu Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang begitu pemalu dan begitu dicintai oleh Rasulullah SAW karena sikap yang memiliki sikap pemalunya. Yang
Yang kedua adalah kedermawanan. Tidak diragukan lagi, Utsman ibnu Affan adalah sahabat Nabi yang paling dermawan, yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Bahkan dalam salah satu perang, Utsman ibnu Affan menginfakkan beratus-ratus ekor unta dan beratus-ratus ribu dirham hanya untuk umat Islam. Banyak lagi keteladan-keteladan kedermawanan yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan. Maka Anda semua, hari ini kita akan sama-sama pelajari kisah yang bisa kita lihat dalam kedermawanan Utsman ibnu Affan. Maka hari ini akan Bapak tampilkan satu video yang akan menjelaskan, yang akan memberikan gambaran bagaimana kedermawanan Utsman ibnu Affan. Maka Anda silakan saksikan video berikut ini, jangan di skip videonya ya. Utsman dan sumur Yahudi. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah ketiga setelah kematian Umar bin Khattab. Semasa Rasulullah masih hidup, Utsman menjadi sahabat yang selalu membantu dakwah Nabi dengan apapun yang dia punya. Utsman sendiri adalah pedagang yang kaya raya. Meskipun kaya, Utsman tidak menggunakan kekayaannya untuk berlaku sombong. Ia bahkan menggunakan hartanya untuk bersedekah dan membantu umat muslim yang sedang kesulitan. Salah satu kisah kedermawanan Utsman bin Affan terjadi ketika kota Madinah memasuki musim kemarau. Pada waktu itu, banyak sumur-sumur di kota Madinah yang mengalami kekeringan dan hanya tersisa sumur milik orang Yahudi. Dia merupakan pribadi yang kikir. Ia tidak mau memberikan air sumurnya kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah harus membeli air sumurnya dengan harga yang mahal. Tentu saja, hal ini sangat memberatkan bagi penduduk Madinah, hingga banyak di antara mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya dan memberikan pengumuman kepada mereka. Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang sekiranya bersedia untuk membeli sumur milik Yahudi itu, lalu menyumbangkannya kepada umat? Utsman bin Affan yang terkenal dermawan langsung menerima tawaran Nabi. Biar saya saja yang membelinya, wahai Rasulullah. Utsman pun langsung melangkahkan kakinya menuju rumah si pemilik sumur. Di sana, ia bertemu dengan si Yahudi dan mendiskusikan tentang harga sumur yang akan dibeli. Wahai Fulan, maukah kau jual sumurmu itu? Tanya Utsman. Si Yahudi langsung menggelengkan kepala. Saya tidak mau menjualnya. Sumur itu sudah menjadi mata pencaharian saya. Jika saya jual, maka saya tidak akan mendapatkan uang lagi. Utsman tidak menyerah. Dia menawarkan usulan kepada pemilik sumur. Bagaimana jika saya membeli separuh sumurmu? Si Yahudi itu bingung dan bertanya kepada Utsman, apa maksud Anda, wahai Utsman? Dengan lembut, Utsman berusaha menjelaskan kepada si Yahudi, kita pakai sumur itu secara bergantian. Misalkan, hari ini sumur itu milikku. Nanti, keesokan harinya, sumur itu menjadi milikmu. Sehingga kau tetap bisa menghasilkan uang pada hari tersebut. Mendengar solusi Utsman yang menguntungkan bagi dirinya, si Yahudi akhirnya mau melepas sumurnya dengan harga 12.000 dirham kepada Utsman. Keesokan harinya, Utsman segera mengumumkan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, sekarang kalian bisa menimba air dari sumur ini secara bebas pada hari ini. Ambillah sebanyak yang kalian mampu, dan sehingga bisa kalian gunakan hingga esok. Setelah pengumuman itu, penduduk Madinah pun langsung mengambil air ke sumur itu hingga mereka bisa menjadikan cadangan air untuk esok hari. Sebab pada hari berikutnya, sumur tersebut milik orang Yahudi. Sejak saat itu, penduduk Madinah tidak lagi kekurangan air. Si Yahudi pemilik setengah sumur merasa rugi karena tidak ada lagi yang membeli air pada hari saat sumur itu menjadi miliknya. Akhirnya, ia tidak lagi mendapatkan penghasilan dan memutuskan untuk menjual setengah sumur sisanya kepada Utsman dengan harga 8.000 dirham. Utsman pun setuju untuk membeli setengah sumur tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan. Sekarang Utsman menjadi pemilik sumur seutuhnya. Selanjutnya, Utsman menginfakkan sumur tersebut di jalan Allah, menjadikan sumur tersebut milik kaum muslim.
Hingga saat ini, sumur Utsman bin Affan masih bisa kita temui, bahkan setelah mengalirkan air selama 1400 tahun. Baik, solih-solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasa video yang kita saksikan tadi ya, bagaimana Utsman ibnu Affan memiliki kedermawanan yang luar biasa. Maka anda semua, keteladanan, kedermawanan dari Utsman ibnu Affan itu harus sama-sama kita contoh. Yang kita saksikan adalah beliau selalu senantiasa berinfak. Masya Allah, tidak terhitung lagi berapa jumlah infak yang beliau berikan dalam satu hari. Beliau juga adalah sosok sahabat yang selalu membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari perang dan mulai dari keperluan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sahabat Nabi Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan juga membantu sesama manusia. Kita lihat tidak memandang dia umat Islam ataupun umat Nasrani atau Yahudi, tapi Utsman ibnu Affan ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuannya, maka beliau Utsman ibnu Affan melakukan dan menolong mereka tanpa memikirkan status sosial, tanpa memikirkan agama seseorang. Dan yang paling penting yang kita saksikan tadi adalah Utsman ibnu Affan membebaskan dan memberi sumur untuk umat Islam. Luar biasa. Dan sumur itu ananda semua masih ada sampai sekarang dan masih digolongkan sebagai sumur peninggalan Utsman ibnu Affan. Luar biasa. Jadi beliau membeli sumur kebutuhan air ketika itu sangat mendesak, sangat banyak dari umat Islam. Beliau membelinya dari orang Yahudi dan digunakan untuk keperluan umat Islam tanpa beliau perhitungan atas apa yang beliau lakukan. Masya Allah, luar biasa ananda semua. Maka ananda ketika ananda besar nanti, ananda akan mendapatkan kekayaan, ananda mendapatkan kecukupan harta dan lain sebagainya. Maka ananda, kita harus mencontoh Utsman ibnu Affan dalam segala hal yang berkaitan dengan harta dan infak yang Utsman lakukan. Kedermawanan Utsman ibnu Affan harus kita lestarikan, harus kita teruskan. Karena apa? Karena kita membutuhkan orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang kaya yang perhatian terhadap sesama kaum muslimin, yang bisa saling membantu dan bisa saling menolong antar kaum muslimin. Ananda semua yang solih dan solihah, mari kita sama-sama mencontoh kedermawanan Utsman ibnu Affan yang suka menolong, yang suka berinfak, sehingga kita memiliki keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Utsman ibnu Affan. Dan semoga dengan kita mengikuti Utsman ibnu Affan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah keistimewaan juga. Karena apa? Karena perbuatan baik akan selalu kita ingat, akan selalu berbekas pada diri seseorang, sehingga kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda semua, kesimpulan kita pada hari ini adalah bagaimana kedermawanan Utsman ibnu Affan yang harus kita contoh. Harta yang diinfakkan ke jalan Allah tidak akan pernah habis dan akan membersihkan hati dan jiwa kita. Maka ananda jangan pernah ragu untuk berinfak, jangan pernah ragu untuk membelanjakan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena harta itu tidak akan pernah habis, bahkan akan bertambah dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kesimpulannya adalah perjuangan. Utsman ibnu Affan adalah sahabat Nabi yang begitu sangat-sangat luar biasa perjuangannya, sehingga kita harus mengikuti perjuangan Utsman ibnu Affan, harus membela agama kita, harus bisa menjadi panutan bagi agama kita dan bisa berkontribusi dalam Islam. Yang terakhir adalah suka menolong. Maka ananda jangan tunda kebaikan, jangan tunda harus kaya dulu baru berinfak, jangan tunggu kita baik dulu baru kita melakukan kebaikan. Maka kita harus selalu senantiasa memulai dari saat ini, mulai dari yang terkecil dan mulai dari diri kita sendiri. Baik ananda semua, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu dalam pembelajaran kita selanjutnya. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Bapak akhiri, semangat dan sukses selalu. Semoga bermanfaat hari ini dan semangat untuk belajarnya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.